Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan dohir dan batin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, yang selalu istiqomah menjalankan agama dengan sempurna. Ikhwani fillah, semoga yang mempunyai hajat, kebutuhan, cita-cita, keinginan, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan semuanya. Dan yang mempunyai hutang piutang, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melunasi hutang-hutang. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya melanjutkan video ini, maka dimohon untuk mengisi kolom komentar dengan tulisan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agar channel Sidangur TV ini semakin berkembang, semakin banyak kemanfaatan, dan semakin memberikan kebaikan-kebaikan kepada diri kita semua. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya di akhirat nanti mulut akan tertutup, sedangkan anggota badan yang lainnya akan bersaksi terhadap perbuatan-perbuatan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita perbuat selama di dunia ini, maka kelak anggota tubuh kita akan bersaksi, tidak akan bisa berbohong sama sekali. Penghadiran saksi-saksi utama atas perbuatan manusia berupa anggota-anggota tubuh pada hari kiamat telah dijelaskan gambarannya dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahkan kesaksian tersebut menjadi saksi yang memberatkan umat manusia. Penghadiran para saksi ini tidak lantas mengurangi makna sifat Maha Tahu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sejumlah saksi dihadirkan semata-mata sebagai salah satu wujud kesempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah tak membutuhkan orang untuk memberitahunya tentang keadaan hamba-hambanya atau memberikan kesaksian atas mereka. Tapi termasuk kesempurnaan keadilannya, Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan saksi-saksi atas mereka. Keberadaan saksi pada persidangan atau penghabisan amal manusia di hari kiamat tertuang dalam surah Az-Zumar ayat 69, yang artinya bumi, yakni padang mahsyar, menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya. Buku catatan amal diberikan kepada setiap orang. Para nabi dan para saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil dan mereka tidak dizolimi. Pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat anggota-anggota tubuh manusia yang tidak berakal seperti lidah, tangan dan kaki untuk berbicara. Mereka akan memberikan kesaksian atas amal perbuatan dari pemiliknya. Keterangan ini dapat dibuktikan dalam surat An-Nur ayat 24 yang berbunyi,
yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, yang artinya pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Penjelasan mengenai hal ini juga diterangkan dalam surah Fussilat ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu lijuludihim lima syahidtum 'alaina wa qalu lijuludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un, yang artinya ketika mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara telah menjadikan kami dapat berbicara. Dialah yang menciptakan kamu pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Bulan itu pun bertanya-tanya hingga mulutnya terkunci, sementara paha, seluruh daging dan tulang orang tersebut berbicara saat diseru, bicaralah. Mereka menceritakan semua yang dahulu pernah dilakukan oleh orang itu. Itulah orang munafik, itulah orang yang dimurkai Allah. Kemudian Allah menyeru, hendaknya setiap umat mengikuti apa yang dahulu pernah mereka sembah. Hadis riwayat Muslim. Sementara anggota tubuh yang disebut pertama kali memberikan kesaksiannya adalah paha dan telapak tangan. Diriwayatkan dalam hadis lainnya dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya yang mengutip sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, pada hari kiamat kalian akan datang, mulut-mulut kalian akan tertutup oleh penapis atau saringan. Bagian tubuh dari manusia yang pertama kali bicara adalah paha dan telapak tangannya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Hakim. Orang-orang kafir nantinya akan terkejut dengan kesaksian anggota-anggota tubuhnya. Mereka bingung, anggota tubuh yang mau membantu mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa semasa di dunia malah berbalik menyerang mereka hingga menjadi saksi atas perbuatan mereka. Allah menutup mulut semua orang kafir dan anggota tubuh mereka bersaksi atas seluruh perbuatan yang pernah mereka lakukan. Hal ini dilakukan demi kesempurnaan keadilan dan keputusan hukum. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan anggota-anggota badan yang akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir, di akhirat kelak. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita hamba yang taat, selalu beristiqamah di dalam kebaikan, di dalam amal agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk mengistiqamahkan kita di dalam hal kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.